Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Selasa 2 Mei 2023, pekan keempat Paskah. Hari ini peringatan Santo Athanasius, seorang uskup dan pujangga gereja. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari Kisah Para Rasul bab 11 ayat 19 sampai 26 dan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 10 ayat 22 sampai 30. Santo Athanasius dilahirkan di Alexandria, Mesir pada tahun 295. Keaktifan dan pengabdiannya kepada gereja sesungguhnya sudah dia mulai ketika dia masih sebagai seorang diakon dan sekretaris pribadi Uskup Alexander. Pada Konsili Nisea tahun 325, Athanasius mendampingi Uskup Alexander sebagai seorang teolog muda. Dia melawan ajaran Arius yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan anak Allah, Yesus cuma ciptaan yang diilahikan. Ketika Uskup Alexander meninggal, Athanasius menggantikan beliau. Dan Athanasius sebagai seorang uskup berjuang mati-matian mengatakan bahwa ajaran Arius itu adalah ajaran yang sesat dan dikutuk oleh gereja. Bagi Athanasius, Yesus adalah sungguh anak Allah dan Yesus hakikat dengan Bapa. Saudari dan saudara yang terkasih, ketika Uskup Santo Athanasius menegaskan bahwa Yesus sungguh anak Allah dan dia sehakikat dengan Bapa, rasanya itu bukan datang dari kehebatan Athanasius sebagai seorang uskup pada saat itu. Tetapi itu adalah dorongan atau apa yang disampaikan oleh Uskup Athanasius pada saat itu merupakan dorongan dari Roh Kudus. Mengapa? Ternyata apa yang ditegaskan oleh Uskup Athanasius bahwa Yesus itu adalah anak Allah dan sehakikat dengan Bapa persis sama dengan apa yang dikatakan oleh Yesus menurut bacaan Injil hari ini. Lalu apa yang dikatakan oleh bacaan Injil hari ini? Yesus sedang berada di Bait Allah dan berjalan-jalan di Serambi Salomo. Ada sekelompok orang Yahudi yang bertanya kepada Yesus atau yang berkata kepada Yesus, "Sampai berapa lama Engkau membuat kami bingung? Katakanlah terus terang, apakah Engkau adalah Mesias atau bukan?" Jawab Yesus, "Saya sudah mengatakan kepadamu, tetapi kamu tidak percaya. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan atas nama Bapakku, pekerjaan itulah yang mengatakan bahwa saya adalah Mesias, anak Allah. Tapi kamu juga tidak percaya." Dan bagian terakhir dalam bacaan Injil hari ini, Yesus mengatakan, "Aku dan Bapa adalah satu." Saudari dan saudara yang terkasih, kalau kita kembali melihat apa yang ditegaskan oleh Uskup Athanasius saat itu untuk melawan ajaran sesat Arius. Ketika Uskup Athanasius mengatakan
Yesus adalah anak Allah sungguh-sungguh dan dia sehakikat dengan Bapa, itu kan sejajar dengan apa yang Yesus sendiri katakan kepada orang-orang Yahudi menurut bacaan Injil hari ini. Ketika bagian terakhir Yesus mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Kalau kita berangkat lebih jauh, pada bagian lain Injil Yohanes, Yesus juga mengatakan, aku ada dalam Bapa dan Bapa ada dalam aku. Betapa Yesus menunjukkan keilahiannya. Persatuan yang erat antara Yesus dengan Bapa. Dan persatuan yang erat itu persatuan sebagai Allah. Allah Bapa dan Allah Putra dalam diri Yesus Kristus. Saudari dan saudara yang terkasih, apa yang menjadi pesan untuk kita saat ini dari bacaan Injil yang sudah kita dengar? Kepada kita diingatkan bahwa pengalaman Yesus dulu terhadap atau bersama dengan orang-orang Yahudi yang meragukan keilahiannya, ternyata sampai saat ini juga menjadi isu yang menarik, boleh saya katakan. Bukankah di mana-mana di medsos kita melihat begitu banyak kelompok, dan bahkan ada kelompok tertentu yang begitu getolnya mempertanyakan keilahian Yesus. Saudara, andai kata kita mengalami seperti itu, tidak usah heran. Yesus sendiri dulu juga berhadapan dengan orang-orang yang mempertanyakan keilahiannya. Dan Yesus berkata kepada mereka pada saat itu, pada orang-orang Yahudi, aku telah mengatakannya kepadamu, tapi kamu tidak percaya. Sama juga kan saat ini. Ada sekian banyak apologet Kristen, Katolik. Tetapi apalah artinya itu? Kita boleh membela iman kita, mempertanggungjawabkannya, dan mengatakan kepada orang-orang yang mempertanyakan keilahian Yesus itu, mereka pasti juga tidak akan pernah percaya. Mengapa mereka tidak bisa percaya? Yesus menegaskan dalam bacaan Injil hari ini, karena mereka bukan domba-dombanya. Kalau mereka adalah domba-dombanya, mereka akan mendengarkan suara Yesus sebagai gembala. Itu poin yang pertama. Sebagai pesan untuk kita untuk sadar selalu bahwa isu tentang keilahian Yesus, kealahan Yesus selalu dipertanyakan. Poin yang kedua yang menurut saya sangat menarik. Yesus juga menegaskan bahwa pengajaran-pengajaran atau apa yang dia kerjakan itu sebenarnya menjadi tanda bukti keilahiannya bagi kita. Bahwa kita adalah orang Katolik, orang Kristen, orang yang percaya kepada Kristus. Apa buktinya? Surat baptis, sertifikat krisma, sertifikat komuni pertama, atau apa? Itu juga. Tetapi terinspirasi dari bacaan Injil hari ini dan apa yang dikatakan oleh Yesus kepada orang-orang Yahudi. Kita menangkapnya. Pekerjaan-pekerjaan kita lah. Apa yang kita lakukan itu yang menjadi bukti, tanda bahwa kita adalah orang Katolik, kita adalah orang Kristen, kita adalah pengikut Yesus Kristus. Mari kita menjalani hidup kita dengan baik. Mari kita menata perbuatan-perbuatan kita, pekerjaan-pekerjaan kita. Biarlah melalui apa yang kita lakukan, apa yang kita hidupi, menjadi tanda bagi banyak orang bahwa saya dan Anda, kita semua
adalah pengikut Yesus Kristus. Saudari dan saudara yang terkasih. Sementara dalam bacaan yang pertama, kepada kita ditegaskan dua hal sekurang-kurangnya menurut saya. Yang pertama, penganiayaan terhadap para pengikut Yesus telah membuat para pengikut Yesus tersebar di berbagai tempat. Itu poin pertama. Dan poin kedua, bahwa mereka tersebar kemana-mana, itu mereka lihat sebagai peluang bagi mereka untuk mewartakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi keilahian Yesus juga sudah diwartakan pada abad-abad pertama kehidupan orang-orang yang percaya kepada Kristus. Saudari dan saudara terkasih, menjadi pengikut Yesus, kita mungkin juga mengalami hal yang sama. Sering kita mengalami penderitaan, penganiayaan dalam berbagai macam bentuk. Baik secara verbal ataupun dalam perbuatan-perbuatan tertentu. Tidak apa-apa. Memang demikianlah yang terjadi sejak dahulu kala. Kita sebenarnya cuma menjalani apa yang pernah dialami oleh orang-orang yang percaya kepada Yesus pada masa itu, dahulu kala. Bahwa kalau saat ini masih terjadi, terimalah dengan kerelaan hati. Karena itu merupakan pengulangan sejarah masa lalu. Tapi sekaligus kita melihatnya sebagai peluang untuk beri kesaksian tentang kekokohan iman kita. Saudari dan saudara terkasih, apa kita takut kalau kita mengalami hal seperti itu? Terimalah situasi apapun yang kita hadapi karena iman kita. Lihatlah itu sebagai peluang untuk mewartakan Yesus adalah Tuhan yang kita imani dan yang harus mereka sadari dan percayai. Tuhan memberkati.